Haleluya, puji Tuhan. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan, untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun sidang jemaat ada di rumah, biarlah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kita masuk dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin mengucap syukur kepadamu dengan pujian kami, dengan penyembahan kami, sebagai wujud ungkapan syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin mulaikan ibadah di pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Haleluya. Ku rindukan, ya Tuhan.
kita rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan dengan pujian kita, dengan pujian yang ria akan Tuhan, pujian yang kita bawa kepada Tuhan. Haleluya, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia.
Haleluya. Saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Bapa. Kami menyediakan hati kami yang terbaik ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Nah Tuhan, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku hadir di sini saat ini Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita patut menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab oleh kasih dan anugerahnya Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk beribadah. Di dalam ibadah ini tentu kita rindu supaya ibadah ini diberkati oleh Tuhan dengan satu pengertian, supaya kita benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Jemaat yang ada di rumah tentu memaklumi bahwa di hari-hari ini kita tidak sebebas seperti pada hari-hari yang lalu. Namun kita percaya kekuatan Allah menjadi bagian kita sehingga kita mampu
melihat keadaan sekarang. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami masuk dalam pemberitaan firman Allah, saya ingin menyanyi satu nyanyian singkat. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, bahkan Allah telah menghadirkan kami di dunia ini dengan mujizat dan kuasa Allah. Itulah sebabnya kami selalu mau datang kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, karena di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan yang indah Tuhan persiapkan bagi kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami berdoa kiranya taburan firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biar senantiasa firman Allah ini masuk dalam hati kami semua, supaya kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, biarlah firman Allah ini menjadi berkat bagi kami. Pakailah hamba-Mu, pengurapan Tuhan ada dalam hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap masuk dalam pemberitaan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka pembacaan firman Allah, kami ambil dalam Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Sekali lagi, Habakuk pasal 3 ayat kedua. Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita berada di hari-hari yang penuh dengan kegelisahan. Tidak terasa sudah hampir 6 bulan kita menikmati suasana yang tidak mengenakkan ini karena ada virus corona. Namun kita percaya, kita sebagai umat Tuhan, Tuhan menjanjikan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Asal kita punya iman, punya keyakinan, dan pasti kita akan merasakan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam ayat 2 ini, Habakuk tahu bahwa umat Allah telah berdosa dan akan mengalami hukumannya. Di dalam situasi ini, ia memanjatkan 2 permohonan. Yang pertama, ia berdoa agar Allah datang di antara umatnya dengan manifestasi baru akan kuasanya. Habakuk tahu umat Allah tidak akan selamat jikalau Tuhan tidak campur tangan dalam hidup mereka. Dan mencurahkan kasih karunia dan roh. Hanya dengan demikian akan ada kehidupan sejati di antara umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ini permohonan dari Habakuk. Kita tahu persis keadaan di waktu itu. Umat-umat Tuhan di saat itu, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka mengesampingkan hal-hal ibadah kepada Tuhan yang telah memelihara mereka. Mereka berpaut dengan perkara-perkara duniawi yang tidak disenangi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menjanjikan sesuatu kepada mereka, Tuhan akan menghukum mereka. Kalau kita membaca di pasal 1 dan 2, kita dapat melihat tentang pertanyaan Habakuk kepada Tuhan. Dengan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada Habakuk, Habakuk bingung. Kenapa Tuhan mau menghukum umatnya dengan cara yang mendatangkan suatu bangsa yang luar biasa brutalnya. Habakuk seperti menolak. Kenapa Tuhan mau berbuat demikian? Mau menghukum umatnya dengan mendatangkan satu bangsa yang bengis, yang luar biasa kejahatan mereka. Tetapi itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Habakuk, Dia akan menghukum bangsa yang menindas mereka pula. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 3 ini adalah tanggapan Habakuk kepada jawaban Allah di dalam pasal yang kedua. Di tengah-tengah dosa dunia dan hukuman Allah, dia telah belajar untuk hidup dengan iman kepada Allah dan mengandalkan kebijaksanaan jalan-jalan Allah. Dikala Habakuk melihat keberadaan umat-umat Tuhan bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Habakuk belajar bahwa dia mau mengandalkan Tuhan, sebab hanya itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita umat-umat Tuhan di zaman sekarang. Saudara, kalau saudara membaca di dalam ayat 5 di pasal ini, pasal 3, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoncang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat dan terkejut. Saudara lihat, bangsa-bangsa terkejut dengan Tuhan meluaskan satu penyakit yang menjalar. Bahkan penyelidikan
Penyakit ini bukan saja ditularkan oleh sesama, tetapi dia ada di udara. Mungkin saja dia ada di sini. WHO, dia sudah sampaikan, penularan melalui udara. Nah, kalau itu ada dan itu memang benar, kemana kita mau pergi? Saudara mau pergi di hutan, tidak ada orang di sana, tetapi di hutan ada udara. Bisa saja itu COVID itu, virus itu terbang ke hutan. Nah, satu-satunya jalan, mari kita lihat di dalam pasal yang kedua. Allah menjanjikan sesuatu yang berharga dalam hidup ini kalau kita merasakan dan menikmati kesungguhan kepada Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Dalam salinan lain, dalam bahasa Inggris, hidup oleh iman. Nah, kita dituntut oleh Tuhan untuk hidup dengan iman. Sebab kalau kita hidup dengan iman, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Sebab ada janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang nyatakan dalam hidup ini. Sebab orang benar, hatinya terarah pada Allah. Ini orang benar. Selalu hatinya terarah kepada Allah. Tidak terarah pada hal-hal duniawi. Orang benar selalu bersekutu secara erat dengan Tuhan dan mentaati kehendaknya. Ini orang benar. Selalu bersekutu dengan Tuhan dan mentaati peraturan-peraturannya. Ini firman Allah. Menjadi acuan bagi kita. Kalau kita ingin hidup, maka ada hal-hal yang indah Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Orang benar harus hidup di dunia ini dengan iman kepada Allah. Jadi kita diluaskan Tuhan, hidup di dunia ini. Kalau toh saya masih hidup sampai saat ini, ini karena kemurahan. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya untuk hidup dengan iman di hari-hari ini. Sebab kalau kita hidup dengan iman, maka senantiasa perhatian kita selalu tertuju kepada Dia. Kita selalu mementingkan Dia di dalam hidup ini. Ini orang benar. Dia punya iman. Itu yang terdapat di ayat di pasal 2 ayat yang keempat. Saudara. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini petunjuk Tuhan dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Dan petunjuk yang kedua, kita bisa baca dalam Habakuk pasal 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk ini. Kalau di ayat 17 dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak. Ini kehidupan orang percaya, selalu ada sorakan kepada Tuhan, selalu ada sukacita kepada Tuhan. Karena dia yakin benar bahwa kalau dia mengikuti jalan Tuhan, maka janji Allah itu ya dan amin yang menjadi bahagian kita. Satu janji saya baca di dalam Mazmur. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini merupakan janji Tuhan yang luar biasa yang kita harus aminkan. Sebab kita adalah orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Marilah kita, pandangan kita selalu memandang kepada Tuhan yang memberi hidup dan kehidupan dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Habakuk. Habakuk tahu bahwa umat Allah telah berdosa. Dia tahu umat Allah ini akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi ia memanjatkan dua permohonan. Yang pertama saya sudah katakan tadi, ia berdoa agar Allah datang di antara umatnya dengan manifestasi baru. Habakuk tahu tanpa Tuhan, umat-umat Tuhan itu akan binasa. Yesus tahu tanpa kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita akan binasa. Saudara, virus ini virus yang membahayakan, mematikan. Bayangkan sedang dokter ahli paru mati dengan virus ini. Apalagi kita. Tetapi kita bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Dan tentunya saudara akan berkata, oh kalau begitu pasti saja ada orang percaya mau kenal dengan itu. Tidak begitu. Tetapi kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Kita harus mengerti bahwa caranya Tuhan luar biasa dalam kehidupan orang percaya, asal orang percaya hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus yakin benar bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Satu nasihat dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Firman Allah mengingatkan kepada kita. Kita harus yakin bahwa Yesus bersama dengan kita, maka kita tahu kita akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Asal ada hal yang indah yang kita harus tahu tentang hidup ini. Bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Jemaat-jemaat yang ada di rumah. Biar berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kemenangan dalam hidup ini. Kita percaya Tuhan akan mengasihi kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Nah, sebelum saya serahkan pada Bapak Gembala,
mimbar ini, kita nyanyi satu pujian yang apa? Kehidupanku dengan selai rambut musim akan selalu berganti. Kau hiasi kehidupan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita berada di rumah masing-masing, mari kita menghormati Dia sambil kita berdiri. Kita nyanyi satu pujian yang akan dinyanyikan oleh singers. Dan selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap yang percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kembali firman-Mu boleh kami terima. Kami sangat bersyukur sebab Tuhan terus membawa kami untuk melihat bahwa perhatian Tuhan untuk selalu membela menjaga kami. Dan firman-Mu terus meneguhkan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu. Pakai dalam tugas tanggung jawabnya untuk melayani Tuhan sebagai gembala sidang
Dan dimanapun dia berdiri menyampaikan firman-Mu, biar dia selalu ada di dalam kekuatan otoritas dari Roh Kudus yang akan selalu dia andalkan dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Seluruh anggota sidang jemaat GPD Berea Ranotana, bahkan semua yang sudah mengikuti ibadah streaming ini, kami percaya telah diberkati, diteguhkan oleh Tuhan. Kami ingin melihat hari-hari mendatang menjadi hari-hari yang berarti bagi kami. Walaupun kami sedang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, tetapi ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan. Kami memiliki daya tahan. Kami terus akan melangkah di hari-hari mendatang bersama Tuhan, tanpa kami harus khawatir bahwa kami adalah orang-orang yang dibiarkan oleh Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan terus akan menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Memberkati terus semua anak tebusan-Mu, sidang jemaat-Mu. Segala usaha kegiatan mereka diberkati oleh Tuhan. Kerinduan mereka, bahkan apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan, kiranya ada jawaban dan pertolongan-Mu. Buka jalan, mereka selalu akan bersyukur sebab mereka merasakan bahwa Tuhan membela dan menolong mereka, menjawab setiap seru doa mereka. Engkau menolong semua sidang jemaat-Mu dalam segala situasi, bahkan mereka yang sedang bergumul Tuhan, ada berbagai hal yang mereka butuhkan, Tuhan akan tolong dan campur tangan. Demikian juga mereka yang sedang meminta pertolongan-Mu, mereka mungkin yang sedang usaha mereka tersendat-sendat, bahkan ada masalah-masalah, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka yang sedang membutuhkan, bahkan merindukan pekerjaan-pekerjaan yang juga merupakan masa depan mereka. Tuhan tolong supaya mereka boleh berkata bahwa Tuhan benar-benar adalah Allah tempat mereka berharap dan bergantung. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bawa terus sepanjang minggu yang berjalan ini. Sertai kami Tuhan, sertai segala kegiatan kami, dimanapun kami berada, baik kami yang ada di rumah maupun yang ada dalam kegiatan. Tuhan yang lebih tahu apa kegiatan kami, sertai dampingi kami, supaya kami mampu menjalani hari-hari kami ke depan. Demikian juga untuk kekasih-kasih kami, keluarga kami, bahkan sidang jemaat yang lain yang tidak bersama, yang tidak ada di kota Manado, yang ada di luar kota Manado, di luar Sulawesi Utara. Tuhan menyertai mereka, menolong mereka, sebagaimana kami mengalami pertolongan-Mu, pertolongan Tuhan yang sama mereka nikmati, sehingga baik kami baik mereka, ada pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pada kesempatan ini kami berdoa terus untuk pemerintah kami yang sedang mengupayakan supaya kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia ini boleh terasa. Tuhan akan memberkati terus semua program kerja pemerintah, memberkati mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan tahu bagaimana upaya-upaya yang mereka sedang laksanakan. Tidak mudah untuk merencanakan program kerja mereka, tapi Tuhan akan memberi mereka kemampuan, bahkan semua bisa mendukung ini untuk kesejahteraan dari masyarakat. Kami berdoa juga untuk gubernur, wakil gubernur, dan semua jajaran pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan akan memberkati, menolong, hikmat Allah melengkapi mereka. Khususnya di kota Manado, kami bawa wali kota dan wakil wali kota, seluruh perangkat pemerintahan yang ada di kota Manado, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang bersama-sama mengangkat semua kegiatan kemajuan program di Manado. Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati. Demikian kami berdoa untuk semua
baik bupati, wakil bupati di daerah di mana jemaat sedang berada. Tuhan akan tolong mereka supaya jemaat juga GPD Berarotan merasakan pertolongan, bahkan apa yang menjadi program dari pemerintah di kabupaten akan menjadi juga kesejahteraan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah kami semua Tuhan, diberkatilah kegiatan streaming pada pagi hari ini dilaksanakan oleh singers, pemain musik, demikian kru yang meliput kegiatan ini. Tuhan berkati mereka, tolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian semua kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu sambil menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami untuk selanjutnya. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Ice yang dalam waktu ke depan akan segera meninggalkan kami di GPD Berarontana dan kembali dalam kegiatan baik di keluarganya, baik di tempat dia akan pergi dan akan melayani. Tuhan akan memberkati, menolong dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya dan kami akan tutup seluruh rangkaian acara ibadah streaming pada pagi hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengentaran dari Allah Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput seluruh saleh-salehnya di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat heran daya bagi Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan saudara, saya sebagai gembala tentu mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat. Dan sebagaimana yang saya sudah umumkan pada minggu yang lalu bahwa saudari Ice akan segera kembali. Besok dia akan mengikuti rapid test karena ini merupakan syarat untuk perjalanan dan besok dia akan mengikuti itu dan sesudah semua memenuhi syarat dia akan segera kembali. Terima kasih kepada Rayon Betel dan kepada bendahara jemaat yang sudah memberikan sesuatu kepada Ice. Kalau masih ada dari Rayon dan Wadah yang akan memberikan, dia masih ada beberapa hari dan boleh datang ke Pastori. Puji Tuhan saudara, dan selanjutnya kita sedang menunggu jawaban dari wali kota untuk ibadah yang bisa diselenggarakan di gedung gereja. Sekretaris jemaat telah membawanya, tetapi kita akan lihat pada hari Senin jam 5 saya akan mengundang para wakil gembala pimpinan rayon untuk kita ada rapat dalam rangka penyelenggaraan ibadah di gereja. Jadi saya memohon pada hari Senin jam 5 kita ketemu di gereja, para wakil gembala dan ketua rayon, sekretaris jemaat, kita akan ketemu di gereja untuk membicarakan rencana ibadah kita apabila akan dilaksanakan pada minggu depan di gereja. Yang ditempatkan di Berarotan dari Sekolah Alkitab Langoan adalah Saudari Bella Pangalila.
Dia akan kita lihat pada ibadah nanti, kalau kita mengadakan ibadah di gereja nanti kita lihat dia, dan sebenarnya dia hanya ada di pinggiran. Jadi dia berasal dari GPD Koka. Jadi kalau di mana ada perumahan jadi kalau saudara ke arah Sawangan mungkin akan lewat gereja yang cukup besar di situ dia berasal. Nah, ini saja mungkin yang menjadi pengumuman saya bagi jemaat. Saya mengucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.